sebelumnya kan kita sudah pernah saling kenal dan memang kita sudah mengenal satu sama lain. Jadi di sini saya akan membawakan materi atau topik yang saya bawakan kali ini itu adalah menghargai perbedaan dan keberagaman. Seperti yang kita tahu, di Indonesia itu banyak kepulauan dan berjuta pulau juga, dan lebar juga itu kawasan lautnya. Jadi di Indonesia itu ciri khasnya memang keberagamannya. Sebelum lanjut untuk yang lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa lebih dahulu ya Bu-Ibu. Oke. Untuk itu sebelumnya marilah kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi untuk membahas tentang menghargai perbedaan dan keberagaman tadi, di sini perlu dipahami bahwasanya di Indonesia itu salah satunya keberagamannya itu banyak dari keberagaman Indonesia yang menjadi ciri khas atau menjadi keunikannya Indonesia itu, dari mulai ras, suku bangsa, adat, bahasa dan masih banyak lain itu yang menjadi ciri khas Indonesia, terutama untuk menjadikan Indonesia itu sebagai negara kesatuan dan persatuan dari keberagamannya tersebut. Jadi untuk pemahaman menghargai jadi perbedaan dan keberagaman merupakan aset dan sumber daya yang perlu dikembangkan lagi, karena semua itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Adanya perbedaan dan keberagaman bangsa Indonesia merupakan suatu hal atau untuk pembangunan bangsa kita sendiri. Jika kita saling menghormati dan menghargai adanya perbedaan dan keberagaman tersebut, sebaliknya, jika masyarakat Indonesia tidak mau saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan dan keberagaman tersebut, maka akan menimbulkan berbagai macam permasalahan. Misalnya, perkelahian antar suku, kekerasan, pelecehan seksual, penghinaan, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Perlu dipahami bahwa perbedaan pendapat, perbedaan peradaban akan tampak dalam perbedaan bersikap dan berperilaku apabila remaja banyak belajar tentang karakter lintas budaya, agama, suku, keadilan sosial, ekonomi, dan masyarakat tentu akan menjumpai keberagaman. Masing-masing akan menemukan keunikan sendiri bila kita dapat menikmati, mempelajari, menghormati, dan menghargai, pasti akan menemukan sesuatu yang merupakan kelebihan yang bisa kita banggakan. Jadi kalau misalnya seorang anak remaja ini dia mengerti, sudah paham atas perbedaan dan keragaman budaya tersebut, tentu kalau misalnya ada hal yang unik, ada suatu hal yang istilahnya menariklah untuk diamati dia, atau misalnya menarik sama dia itu, jadi perbedaan yang ada pada dirinya tersebut tadi bukanlah menjadi suatu hal yang bisa menjadikan dia itu rendah, melainkan bisa membuat dia menjadi lebih bangga lagi, karena itu unik untuk dia gitu ya kan Ibu-Ibu. Jadi oleh karena itu memang remaja ini harus belajar mengendalikan dirinya untuk tidak mudah terpengaruh atau bersifat emosional bila menjumpai bentuk sikap perilaku yang berbeda atau menyinggung perasaan. Jadi akan lebih baik bersikap rasional serta mempelajari faktor latar belakang permasalahan terlebih dahulu. Jadi untuk di sini masalah menghargai dan menghormati perbedaan tersebut, ada salah satu fenomena yang sering saat ini kita jumpai, yang sering kita lihat dan sering kita dengar lah, yang mungkin pun permasalahan tersebut sampai sekarang masih banyak dialami. Misalnya contohnya itu dia kekerasan di kalangan siswa atau di kalangan remaja. Yang sering kita jumpai itu atau fenomena yang banyak sekali itu biasanya terjadinya pembulian di sekolah-sekolah ya kan Ibu-Ibu. Itu karena apa? Ada salah satu itu yang menjadi salah satu penyebab seorang anak dibully, pasti karena ada dia lain daripada yang lain, ya kan? Baik itu suku, ras maupun apa itu segala macam yang membuat dia beda dari kelompoknya, maka yang beda ini tersebut akan terasa dikucilkan, ya kan Ibu-Ibu? Itulah menjadi permasalahan salah satunya. Terus kenapa ini anak bisa jadi mengapa pentingnya pada kalangan remaja itu untuk memahami perbedaan, untuk menghargai penghormatan agar itu tadi mencegah agar tidak terjadinya masalah fenomena itu yang sampai sekarang saat ini itu pun masih sering terjadi. Oke Ibu-Ibu paham? Paham. Untuk Ibu-Ibu ada yang ingin bertanya? Jadi kan
seperti tadi Iya. bullying atau kekerasan dia lain daripada yang lain, cara mengatasinya bagaimana? Oke. Kalau untuk cara pengatasannya sendiri itu kita ini sebagai orang tua, kita kan pada zaman ini, pada zaman milenial saat ini, kita sebagai orang tua kita juga tidak usah kalah milenial dengan anak kita ya kan. Jadi kita tidak ketinggalan zaman. Apa yang anak kita tahu kalau bisa itu kita tahu juga. Jadi dengan kita tahu apa yang dia tahu, kita secara tidak langsung bisa mengamati dia tanpa sepengetahuan dia. Contohnya istilahnya kita amati Facebooknya, kita apain ininya. Tapi yang paling dasar dan paling awal itu kita beri dulu dia pemahaman. Apa sih untungnya tentang Indonesia ini? Apa sih itu keberbedaan? Bagaimana sih kita menghadapi perbedaan tersebut? Sehingga jika dia masuk ke dalam dunia sosial, dunia interaksi sosial, ada yang berbeda itu, dia bukannya malah untuk timbul jiwanya untuk membuli atau mengucilkan si yang berbeda tersebut, melainkan itu dia menghargai. Jadi dari sejak dinilah kita mendidik anak untuk lebih memahami, lebih tahu cara menghargai, supaya anak tersebut juga memiliki karakter yang baik dari sejak dini dan sejak kecil. Gitu ya. Ada paham. Paham ya Bu ya? Oke, terima kasih Bu. Mungkin kalau untuk kali ini topik itulah yang bisa saya bawa. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Bila topik wajah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.